Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ilham Nur Julianto. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan kepada kalian semua tentang virus corona. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk Indonesia. Penyebarannya hingga saat ini belum ada vaksin untuk mencegah virus corona. Virus ini diperkirakan menyebar dari orang ke orang. Untuk kasus infeksi COVID-19 yang telah dikonfirmasi, ciri-ciri sakit bisa bervariasi, mulai dari sakit ringan hingga sakit parah. Ada juga yang menginformasikan beberapa ciri-ciri orang terinfeksi virus corona seperti demam, batuk, dan pilek, gangguan pernapasan, sakit tenggorokan, dan juga letih lesu. Infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu seperti demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Namun secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama demam, suhu tubuh di atas 38 derajat, yang kedua batuk, dan yang ketiga itu sesak nafas. Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19, lalu memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Lalu kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Yang terakhir, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Bagaimana sih cara pencegahannya? Yang pertama, hindari berpergian ke tempat-tempat umum yang ramai pengunjung. Lalu gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian. Rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Hindari kontak dengan hewan, terutama hewan liar. Bila terjadi kontak dengan hewan, cuci tangan setelahnya. Masak daging sampai benar-benar matang sebelum dikonsumsi. Tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin, kemudian buang tisu ke tempat sampah. Hindari berdekatan dengan orang yang sedang sakit demam, batuk, atau pilek. Jaga kebersihan benda yang sering disentuh. Pemerintah telah menyusun protokol utama dalam penanganan kasus penyebaran virus corona atau disebut COVID-19. Protokol yang diterbitkan yaitu protokol kesehatan, komunikasi, pengawasan perbatasan, area pendidikan, dan area publik dan transportasi. Protokol tersebut akan dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan. Dari aspek protokol kesehatan, Kemenkes mematok suhu 38 derajat Celcius sebagai titik demam. Pemerintah juga merujuk mereka yang demam ke rumah sakit terdekat, kemudian menghimbau masyarakat untuk menggunakan masker. Untuk kondisi darurat, bila bersin atau batuk di area umum, tutuplah mulut dengan siku bagian dalam atau lengan baju bagian atas. Selanjutnya dari aspek protokol area pendidikan, sekolah-sekolah harus menyediakan sarana cuci tangan. Lalu harus hidup bersih dan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Satu lagi protokol komunikasi yang menjadi panduan bagi seluruh elemen pemerintah dalam memberi informasi seputar COVID-19 kepada publik. Protokol ini juga mengatur alur komunikasi pusat dan daerah. Diharapkan melalui protokol ini akan terwujud komunikasi pemerintah yang baik sehingga tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Bagaimana sih cara pola hidup sehat? Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi.
Yang kedua, perbanyak olahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, perbanyak minum air putih. Dan yang kelima, berpikir positif. Lalu bagaimana cara menjaga kebersihan diri? Kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi atau kontak tidak langsung seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, sip, gaspol.